Artinya banyak sekali generasi muda. Nah, kalau mereka kurang tertarik terhadap persoalan sosial dan politik, itu kan sangat disayangkan. Gitu. Karena itu bagaimana membuat mereka menjadi generasi yang tertarik, yang peduli. Nah, ini salah satu tugas kita nih yang di Prodi Ilmu Politik kan. Bagaimana membuat anak-anak muda tertarik terhadap politik. Jangan mendengar kata politik langsung berbalik badan gitu. Apa sih politik gitu? Politik cuma nipu-nipu dan sebagainya itu. Politik itu kotor, kejam, itu kesan atau citranya sedemikian buruk gitu ya. Nah, menurut saya salah satu cara menjadikan mereka peduli, tertarik terhadap politik adalah kita mesti melakukan inovasi pendekatan. Ya. Pertama adalah dengan komunikasi mendengar. Generasi muda itu paling tidak suka dinasehati, betul nggak? Kalian kan rata-rata nggak suka dinasehati kan? Saya waktu muda juga begitu. Ya sekarang juga masih muda begitu. Rata-rata anak muda tuh nggak suka dinasehati. Mereka maunya didengar. Karena itu mendekati kaum muda, lebih banyak kita mendengar apa sih yang mereka inginkan. Nah, komunikasi mendengar itu sesungguhnya salah satu cara yang efektif ya. Tapi yang paling sering diabaikan, terutama di negeri kita, di Indonesia, banyak penelitian yang menunjukkan bahwa orang-orang kita Indonesia umumnya maunya berbicara, maunya didengarkan, tapi jarang yang mau menyimak, mendengarkan. Gitu ya. Nah, maka seharusnya atau sebaiknya kita coba lebih banyak mendengarkan. Salah satu, ada yang tahu Voice of Baceprot nggak? Di sini. Yang musisi perempuan berhijab 3 orang tuh metal yang tur keliling Eropa. Itu salah satu kunci keberhasilannya adalah guru BP-nya. 3 orang ini langganan masuk konseling gitu ya karena nakal dan sebagainya. Tapi bisa diubah oleh guru BP gara-gara apa? Gara-gara guru BP itu lebih banyak mendengar keluh kesah mereka, lebih banyak mendengar apa yang mereka inginkan daripada nasehatin. Itu salah satu cara. Nah, kalau anak muda sudah bisa dirangkul dengan cara mereka lebih banyak didengar, kan kesananya lebih mudah untuk memasukkan ide, gagasan, dan lain sebagainya. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, melakukan pendekatan pada generasi milenial, itu mesti sesuaikan dengan karakteristik mereka. Jangan dipaksakan, jangan terlalu verbalistik. Misalnya dalam konteks sosialisasi politik ya. Jangan terlalu monoton ngasih ceramah dan lain sebagainya. Tapi sosialisasi politik itu misalnya banyak menggunakan simulasi, banyak menggunakan permainan, game, dan lain sebagainya. Saya pernah punya pengalaman waktu saya melakukan penelitian di DPR, ya, saya kemudian punya ide kepada salah seorang anggota DPR. Waktu itu Mbak Teresia Pardede yang dia penyanyi, tapi sekarang udah enggak lagi kan. Saya bilang, Mbak Tere, saya punya ide, saya punya program politik dan kaum muda, pas temanya gitu. Ya gimana? Kita datang ke sekolah-sekolah, ke SMA, dia putar di Bandung Barat dapilnya. Kita bikin kegiatan, kegiatannya jangan ceramah melulu, kita bikin permainan, game, simulasi debat, itu dan lain sebagainya, simulasi membuat keputusan. Dan ternyata anak-anak SMA itu lebih tertarik seperti itu daripada mendengarkan ceramah. Jadi dengan pendekatan yang sifatnya sesuai dengan karakteristik mereka, mereka pada akhirnya akan lebih senang, lebih tertarik gitu. Dan yang berikutnya adalah kita jangan terlampau terfokus pada partisipasi politik konvensional. Ya, di bukunya Paralman Surubakti yang beliau ada di sini kan ya, di Memahami Ilmu Politik kan partisipasi politik itu ada yang konvensional, ada yang konvensional, non konvensional. Kalau yang konvensional kan ikut nyoblos pemilu. Tapi sebenarnya yang non konvensional juga banyak gitu ya. Aksi salah satunya adalah juga partisipasi politik ya, menyampaikan petisi, menyampaikan mosi dan lain sebagainya. Atau kalau sekarang ya dalam konteks pemilu misalnya, saya
punya LSM dengan Pak Gun Gun Herianto, namanya The Political Literacy Institute. Ya. Nah, salah satu kegiatan kami adalah bagaimana membuat anak-anak muda itu peduli dan cerdas menjadi peserta atau menjadi pemilih. Nah, salah satunya adalah dengan banyak membuat kegiatan-kegiatan partisipatif, misalnya di kampus, kami datang ke kampus. Jadi di kampus kita bikin semacam kayak tenda pengawasan pemilu. Ya. Jadi nanti setiap anak yang punya persoalan melihat apa terkait pemilu, tulis di situ. Ya. Setiap anak menemukan gejala apa di daerahnya, bisa ditulis di situ. Jadi kita kasih nama aja tenda pengawasan misalnya. Masalah nama ini bisa apa saja. Atau kalau kita bisa misalnya di bus kita tempel tentang pengawasan pemilu dan sebagainya. Itu saya kira itu bentuk-bentuk partisipasi politik yang jarang kita lakukan. Padahal itu menurut saya penting dan itu adalah bagian dari partisipasi politik. Ya. Dan itu akan membuat orang jadi makin tertarik itu dengan politik dan makin merasa terlibat menjadi bagian dari proses-proses politik. Itu saya kira perlu sering kita lakukan ya. Karena yang namanya partisipasi politik sebenarnya adalah segala macam keikutsertaan atau keterlibatan warga dalam proses-proses politik. Jadi ikut nyoblos hanya salah satu saja gitu. Yang lain-lainnya juga bisa dimasukkan sebagai partisipasi politik. Nah, ini saya mengutip dari Pak Ramlan tadi itu.